Bab 011. Kau benar-benar pintar, Wina Azahra. Aku cukup kagum dengan keberanian dan kepintaran yang kau miliki. Lalu menurutmu apa tujuanku yang sebenarnya? Wina menelan ludah. Kau ingin memperlihatkan padaku di mana posisiku yang sebenarnya, di mana statusku yang sesungguhnya. Kau hanya ingin membuat aku mengerti jika perbedaan kasta di antara kita adalah sebuah tebing tinggi yang tidak bisa aku daki meski aku berada di sekitar tebing itu. Benar bukan, Faro? Wina menghela napas berat. Hahaha, kau benar sekali, Wina. Faro kembali tertawa. Tapi kau lupa satu hal, Faro. Wina menatap penuh kebencian. Apa? Faro bertanya dengan ekspresi wajah tak terbaca. Wina tersenyum, inilah saatnya aku menyerang balik, pikirnya. Semakin aku menjadi pusat perhatian, maka akan semakin banyak orang yang ingin mengetahui kehidupan pribadiku lebih jelas lagi. Dan konsekuensi terberatnya adalah, orang-orang itu akan mencari tahu milik siapa mobil mewah yang mengantar dan menjemput diriku yang miskin ini. Kau, Faro memotong kalimat yang sedang diucapkan Wina, namun kalah cepat dari mulut Wina yang seperti petir, terus menyambar apapun yang ada di depannya. Aku tahu kau memiliki kekuasaan yang cukup untuk membungkam mulut orang-orang yang ingin mengorek informasi tentang hubungan kita, tetapi sampai kapan kau akan menyimpan bangkai di dalam rumahmu? Pada akhirnya bau busuk akan tercium, dan ketika orang-orang mulai mengetahui tentang hubungan kita, maka pihak yang amat sangat dirugikan adalah dirimu. Wina menegaskan kalimat, amat sangat, seolah memberi peringatan untuk Faro. Faro terdiam, mencoba mencerna semua kalimat yang diucapkan Wina. Hampir 80% kalimat yang diucapkan Wina ada benarnya. Kau mau tahu, Faro? Ada akibat yang lebih buruk dari teman-teman kampusku yang akan mengetahui hubungan kita, yaitu kekasihmu, si pemain piano itu akan mengetahui bahwa lelaki yang dicintainya sudah beristri. Bukankah dia akan merasa sangat terpukul ketika mengetahui hal ini? Wina tersenyum sinis. Wina, cukup. Jangan menguji kesabaranku. Suara Faro melengking, meski sebentar Wina merasa nyalinya menciut. Jadi hanya kau yang boleh menguji kesabaranku. Sementara aku tidak boleh menguji kesabaranmu, begitu. Hahaha, aku baru pertama kali bertemu dengan laki-laki seapatis dirimu, Faro. Wina tertawa terbahak. Faro menghela napas panjang, setiap kali berdebat dengan Wina emosinya selalu meluap-luap. Jangan menciptakan skandal di antara kita, Wina. Wina melongo mendengar kalimat yang terlontar dari mulut Faro. Skandal, kau bilang apa tadi? Skandal, wah, kau benar-benar luar biasa, Faro. Wina melenguh panjang. Tidak ada skandal di antara kita, Faro. Pernikahan kita sah di mata negara dan agama, tidak ada skandal untuk hubungan yang begitu suci. Kau hanya sedang menodai kesucian hubungan kita dengan egomu. Perlu kau tahu, Faro. Aku tidak pernah berharap bisa menjadi istrimu, menikah dengan laki-laki sepertimu rasanya di dalam mimpi sekalipun aku tidak mau. Tetapi sebagai manusia yang berada dalam genggaman tangan Tuhan, tidak ada yang bisa aku lakukan selain pasrah menerima takdir yang sudah digariskan Tuhan. Wina terisak, hancur sudah pertahanan yang sudah dibangun olehnya. Apa kau pikir aku yang mengatur pertemuan ayahku dan ayahmu? Lalu mereka bersahabat, sampai kesepakatan perjodohan terjadi di antara mereka. Atau aku yang bersalah karena menjadi putri ayahku yang harus menjalankan amanat terakhirnya dan menikah denganmu. Kau pikir pertemuan kita adalah salahku. Mungkin satu-satunya yang bersalah di sini adalah takdir, takdir yang begitu kejam mempertemukan aku dengan manusia berhati batu seperti dirimu. Wina menyapu bersih air mata yang mengalir tanpa ampun. Faro terdiam, merasa bersalah karena harus berlaku sedemikian kejam. Sebenarnya aku tidak ingin berteriak seperti ini, hanya saja semua perlakuanmu padaku terlalu menyesakkan dada. Tidak bisakah kau bersikap seperti manusia yang memiliki hati nurani? Sedikit saja, Faro. Jika kau tidak mencintaiku, aku bisa mengerti. Karena aku juga tidak mencintaimu, kau tidak perlu setiap pagi ketika aku terbangun mengucapkan kalimat manis padaku,
atau membawa sekuntum bunga mawar untuk memberiku kejutan setiap kali kau pulang dari penatnya bekerja. Tidak, Faro. Aku tidak membutuhkannya, sama sekali tidak. Wina semakin terisak, wajahnya yang putih bersih terlihat kemerahan. Bukan karena sedang merasakan benih-benih cinta yang mulai tumbuh, melainkan karena menahan sesaknya hati yang tersakiti. Faro hanya membisu 1000 bahasa, pandangannya menelisik seolah menelanjangi tubuh Wina. Lalu, bisakah kita memulai hubungan pertemanan? Aku tidak akan meminta lebih padamu, tidak akan meminta keramahan cintamu. Aku hanya butuh dekat dengan keluargaku dan menjadi diriku sendiri. Aku sadar diri, tidak ada artinya aku mengharapkan istana yang dibangun di dalam kaca, memaksa masuk ke dalamnya hanya akan membuat aku terluka. Bisakah kita bicara dari hati ke hati? Wina menatap penuh harap. Misalnya, laki-laki dengan tingkat keangkuhan tinggi itu benar-benar tidak mengenal basa-basi. Aku mungkin bukan wanita dari keluarga kaya raya, Faro. Tetapi aku wanita dari keluarga baik-baik, jika saja sikapmu padaku tidak terlalu kejam. Mungkin aku bisa mengabdi padamu sebagai seorang istri yang menjunjung tinggi kedudukan suamiku, tetapi apa mau dikata takdir tidak pernah bisa memilih. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat, Faro. Bagiku, kau adalah pakaian yang aku kenakan. Jika aku membongkar aibmu, sama saja seperti aku sedang menelanjangi diriku sendiri. Bukan hanya dirimu yang akan merasa malu, aku jauh lebih merasakannya. Wina melenguh panjang sekali, nampak beban berat dalam setiap tarikan napasnya. Inti dari kalimat yang aku katakan adalah, aku tidak akan berbicara tentang kelakuan burukmu sedikit pun kepada keluargaku. Jadi tolong, bisakah aku tetap menikmati takdirku sebagai seorang putri dari seorang ibu yang melahirkan dan membesarkanku? Aku tidak akan pernah menuntut lebih, tidak akan meminta cintamu, tidak akan meminta kesetiaanmu, aku hanya meminta pengertianmu. Jangan jatuhkan harga diriku sampai ke dasar. Aku takut tidak bisa meraih permukaan lagi. Hiks, tangis Wina semakin menjadi-jadi. Ayahku pernah berkata, hal yang terpenting bagi seorang wanita adalah harga dirinya. Semakin tinggi harga dirinya, maka semakin tinggi pula kedudukannya. Bukan harta, tahta, atau tumpukan emas dan berlian, di mataku semua hal itu tidak lebih penting dari harga diri. Napasnya mulai tersengal, dadanya semakin sesak seperti dihimpit tumpukan batu besar dari berbagai arah. Berkali-kali Wina mengingat sosok ayahnya yang kuat, mencoba menstimulasi diri sendiri jika dia sama kuatnya dengan ayahnya. Bisakah aku tetap menghubungi orang tuaku, mengunjunginya sekali waktu? Wina benar-benar berharap Faro masih memiliki belas kasih padanya. Wanita ini ternyata benar-benar tidak ingin hartaku, apa aku salah menilainya? Baiklah, aku tidak sejahat itu, Wina. Batin Faro. Faro menurunkan kakinya. Baiklah. Baiklah. Itu artinya, Wina mengulangi kalimat yang diucapkan Faro dengan terbata, benar-benar tidak percaya dengan kalimat yang baru diucapkan Faro. Ayo kita bicara dari hati ke hati, kata Faro. Melepaskan sikap formal ternyata cukup sulit. Batin Faro. Wina menangkap kebimbangan di raut wajah Faro, laki-laki yang selalu menggunakan kekuasaan dan uang untuk memuluskan jalannya dan menghancurkan sampai ke dasar orang-orang yang menghalanginya, mana bisa bicara dari hati ke hati. Pikir Wina. Wina berinisiatif, ia membungkukkan tubuhnya, membuka kantung kresek putih yang ada di bawah di samping sofa, lalu mengeluarkan 2 botol air mineral. Menyodorkan salah satu botol itu kepada Faro. Minumlah, hilangkan sikap sok berkuasamu. Kita bukan hidup di zaman penjajahan di mana aku harus berlutut di kakimu, mengiba lalu memohon maaf darimu. Kau sudah cukup menunjukkan kekuasaanmu padaku. Tidak ada yang perlu kau tunjukkan lagi setelah ini. Apa kau baru saja bersikap tidak sopan padaku, Wina? Faro mendelik, Wina hanya menarik napas panjang. Harga diri laki-laki ini besar juga. Batin Wina. Sudahlah, Faro. Tidak perlu memperlihatkan seberapa besar kekuasaan yang kau miliki. Aku sudah tahu.
Bisakah kau bersikap selayaknya manusia biasa? Kita tidak hidup di era 70-an. Di mana kau bisa memperbudak diriku? Tidak. Apa aku harus bersujud di kakimu begitu? Ayolah, jangan penuhi hatimu dengan keegoisan. Jadi terima air mineral ini, dan mari kita memulai kesepakatan. Bagaimana? Wina kembali menyodorkan botol air mineral itu, menggoyang-goyangkan di depan wajahnya. Faro mendengus, menerima botol air mineral, membukanya dan meneguk sampai sebagian badan botol. Dari apa yang kau katakan tadi aku bisa menarik kesimpulan, baiklah kau boleh menemui keluargamu 1 kali dalam seminggu. Kau boleh mengenakan baju apapun sesuai seleramu, aku tidak akan ikut campur, kau boleh pergi ke kampus dengan. Faro terdiam, dia berpikir keras dengan apa Wina bisa pergi ke kampus. Mansion miliknya terlalu jauh dari jalan umum. Tidak ada lalu lalang kendaraan umum. Wina menangkap ada peluang, seketika dia menyambar. Aku bisa naik motor, dulu sebelum menikah denganmu aku ke kampus pakai motor. Wina semangat ia melemparkan lirikan mata, mencoba menebak reaksi yang dipancarkan wajah Faro ketika mendengar kata motor. Motor. Faro heran. Iya, motor. Wina meyakinkan sembari memperagakan gerakan tangan seperti sedang menarik gas. Kau yakin? Apa motor cukup aman untuk dikendarai? Faro masih belum yakin dengan keputusan Wina. Nyawamu bisa saja melayang jika berkendara dengan motor yang terbuka di mana-mana. Faro bergumam, namun terdengar cukup jelas di telinga Wina. Tidak ada yang aman di dunia ini, mengendarai motor bisa saja menyebabkan kecelakaan lalu meninggal, pakai mobil bisa saja masuk jurang lalu meninggal, atau pakai kereta api tetap saja bisa meninggal, bahkan ketika naik pesawat sekalipun nyawaku bisa melayang, mungkin pesawat itu meledak di udara, atau tenggelam di lautan lepas, bahkan menabrak gunung sampai hancur berkeping-keping. Au, aku sampai merinding membayangkannya. Wina mengelus kedua tangannya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ah, semuanya tidak ada yang aman, bahkan di dalam rumah sekalipun kau bisa saja tamat. Wina memperagakan gerakan menyayat leher. Melihat kelakuan Wina seketika Faro menutup mulutnya dengan telapak tangan, berusaha menyembunyikan tawa yang mulai mengembang di sudut bibirnya. Gadis ini, jika tidak sedang menangis atau berteriak ternyata terlihat menggemaskan. Bicara apa aku ini? Faro membatin. Baiklah, aku setuju. Kau bisa membeli pakaian, kendaraan, atau apapun. Kau bisa menggunakan kartu tanpa limit yang aku berikan padamu. Aku hanya memiliki beberapa syarat yang harus kau patuhi. Kata Faro serius. Aku tidak akan menggunakan kartumu itu. Batin Wina. Apa? Wina mengernyitkan alisnya, mencoba menebak-nebak syarat yang akan diajukan Faro. Masih sama, pertama tutupi status pernikahan kita. Jangan sampai orang lain, selain keluarga mengetahui tentang pernikahan kita. Kedua, kau tidak boleh jatuh cinta padaku, jangan berharap aku bisa memberimu perhatian dan kasih sayang, dan ketiga kau tidak boleh melarang aku dekat dengan Karissa. Kata-kata Faro memang selalu tajam, menusuk siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Satu nama yang terucap dari mulutnya bak cambukan yang menghujani tubuh Wina. Sungguh ironi bukan? Seorang istri yang dinikahi sah secara agama dan negara tapi berakhir pada larangan untuk mencintai suaminya sendiri. Aku akan selalu berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan tidak membalikkan hatimu kepadaku dan membuat dirimu jatuh cinta padaku, Faro. Karena aku takut kebencian yang aku miliki untukmu sudah mendarah daging sampai tidak ada sisa untuk sekadar mencintaimu. Wina membatin. Karissa. Wina terdiam. Bagaimana mungkin suaminya bisa menyebut nama wanita lain dengan begitu mesra, sementara selalu berteriak ketika memanggil namanya? Apakah dia adalah perempuan yang fotonya bertebaran di kamarmu? Wina menebak. Iya, jawab Faro tegas. Hah? Wina melenguh. Baiklah, aku setuju. Tapi tolong pastikan ibu dan adikku tidak mengetahuinya jika kau menjalin kasih dengan wanita lain. Kau tidak perlu khawatir soal itu,
aku akan membungkam mulut siapapun yang berani mengusik diriku dan Karissa. Kata Faro. Tentu saja, tidak ada yang meragukan kekuasaanmu. Apalagi kemampuan beraktingmu yang bisa disejajarkan dengan aktor kelas dunia. Wina tersenyum sinis. Baguslah jika kau menyadarinya, kata Faro. Ya, aku menyesal karena terlambat menyadarinya. Hahaha, Wina mentertawakan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Wina. Asalkan kau bisa dekat dengan ibu dan adikmu itu sudah lebih dari cukup. Wina membatin menyemangati dirinya sendiri. Ah, kapan handphoneku bisa dikembalikan? Wina bangkit dari tempat duduknya. Merapikan gaun mahal yang dikenakannya. Nanti malam, Ken akan mengembalikan handphonemu. Kata Faro. Baiklah. Wina memutar tubuhnya. Bersiap untuk melangkah meninggalkan Faro. Nanti bersihkan kamarku, kau bisa istirahat dan makan terlebih dahulu. Ingat jangan menyentuh apapun yang tidak perlu disentuh, sebelum jam 8 malam kamarku harus sudah rapi dan bersih. Mengerti. Faro bangkit dari tempat duduknya. Aku mengerti. Wina membungkuk, meraih 2 kantung kresek dan menentengnya. Ah, apa kau punya permintaan? Katakan saja, aku bisa memberikan apapun yang kau minta kecuali hatiku. Faro masih dalam posisi berdiri, tubuh keduanya saling membelakangi. Tidak ada. Aku tidak akan meminta apapun darimu setelah kau memberikan hak sebagai manusia kepadaku. Apalagi yang bisa aku minta setelah kau memberikan kesempatan untukku bisa dekat dengan keluargaku. Wina tertunduk, baginya saat ini yang terpenting hanyalah keberadaan ibu dan adiknya, perihal sakit di hatinya biarlah menjadi beban yang dipikul dirinya sendiri. Baiklah, Faro mengambil langkah pertama, lalu berhenti ketika Wina kembali berucap. Aku hanya minta satu hal darimu, sama seperti yang kau katakan padaku. Aku harap kau tidak pernah menumbuhkan perasaan cinta di hatimu untukku, jangan menjatuhkan hatimu padaku. Kata Wina. Itu jekas tidak akan mungkin. Faro tersenyum merendahkan. Tidak mungkin bagimu belum tentu tidak mungkin bagi Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita akan melihat seperti apa takdir Tuhan menuliskan kisah kita dan akan kemana membawa hubungan kita berdua. Wina memacu langkahnya, berlalu pergi secepat yang dia bisa. Kau memang pintar dalam berkata-kata, Wina. Faro menggerutu, ikut memacu langkah dan pergi meninggalkan ruang keluarga. Dia bilang apa tadi? Aku pintar dalam berkata-kata, tentu saja aku pintar karena aku mempelajarinya darimu. Ah, aku lapar sekali. Sebaiknya aku makan dahulu, baru setelah itu membersihkan kamarnya. Tak kalah dari Faro, Wina terus menggerutu sepanjang perjalanan menuju kamarnya. Dia pikir dia itu siapa. Bahkan ketika terjadi hujan salju di negaraku ini, aku juga tidak akan jatuh cinta padanya. Faro terus menggerutu, dia merogoh kantung celananya dan mengeluarkan handphone lalu melakukan panggilan telepon. Begitu telepon tersambung seperti petasan menyambar Faro langsung bicara. Ke ruang kerjaku. Hanya sebatas itu, dia menutup panggilan telepon dan memasukkan kembali handphone itu ke dalam kantung celananya. Beberapa menit kemudian Faro sudah sampai di ruang kerja. Sudah duduk di atas kursi di depan meja dengan tumpukan berkas-berkas yang menggunung. Layar laptop sudah menyala menampilkan wajah seorang gadis cantik pada bagian layar depan. Seketika senyum simpul tersungging di wajah Faro. Tok tok tok. Tuan, ini saya, Ken. Suara Ken dari balik pintu. Masuklah. Klak. Begitu pintu terbuka Ken segera menghampiri Faro. Membungkukkan tubuhnya dan bertanya sopan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Krek. Faro membuka salah satu laci yang ada di meja kerjanya, tergesa tangannya meraih handphone milik Wina dan melemparkannya ke atas meja. Periksa apa masih bisa digunakan, jika tidak bisa digunakan segera perbaiki. Setelah itu retas handphonenya dan sambungkan dengan handphoneku lalu berikan pada nyonya. Ken terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Handphone yang sudah dilempar oleh Faro hari itu mengalami kerusakan cukup parah,
Lalu untuk apa Faro harus repot-repot memperbaiki handphone yang sudah ketinggalan zaman itu? Mengapa tidak membeli yang baru saja? Bukan hal yang sulit untuk Faro membeli ratusan handphone keluaran terbaru. Pikir Ken. Kau masih belum pergi, Ken? Tanya Faro. Pertanyaan Faro membuyarkan lamunan Ken, dia kembali membungkuk. Baiklah, Tuan, kata Ken. Dia cepat-cepat melangkah menutup rapat pintu dan meninggalkan ruang kerja Faro. Ceklak. Wina membuka pintu kamar, lagi-lagi dia menggerutu. Kau kejam sekali, Faro. Dari pintu depan sampai ke kamarku jaraknya sangat jauh, apakah sampai harus sekejam ini kau memperlakukan istrimu? Ah, aku hanya istrinya di mata agama dan negara. Tetapi hanya orang asing di mata dan hatinya, Hicks. Oh, ibu aku ingin memelukmu, rasanya terlalu berat untuk melewati hidup di tempat ini. Aku ingin berhambur dalam dekapan tangan lembutmu, sekadar menumpahkan derita yang kurasakan, aku di sini sendirian. Tidak ada tempat untuk berbagi, bahkan sekadar bercerita aku pun tidak bisa melakukannya. Wina terisak, tangannya mengepal membuat kukunya menancap di telapak tangannya. Begitu sampai di dalam kamar, Wina langsung meletakkan dua kantung kresek di atas meja belajar lalu melempar tas yang melingkar di pundaknya ke atas kasur, bersamaan dengan itu Wina menjatuhkan tubuhnya. Menutup mata perlahan dan menarik napas panjang. Aku harus mengeluarkan pakaian yang diberikan Faro. Aku tidak peduli dia mencintai siapapun, setidaknya dia tidak perlu mengatur caraku berpakaian. Aku bisa memakai pakaian apapun yang aku sukai. Wina menggerutu. Dia bangkit dari ranjang dan menarik koper yang terasingkan sejak dirinya menginjakkan kaki di mansion Faro. Membuka koper itu dan mengeluarkan isinya, menyusun satu persatu pakaian miliknya di dalam lemari. Aku ingat, ini baju lebaran dari ibu. Lebaran tahun ini sudah tidak ada ayah. Jangan menangis Wina, jangan menangis. Wina menengadahkan wajahnya, berharap air mata yang menggenang di bola matanya tidak jatuh membasahi pipinya.